Jadi saya itu bukan tipikal orang yang suka banget sama yang namanya bola. Saya Piala Dunia juga nggak terlalu nonton. Saya hanya menyukai euforianya, kapitalisasinya di situ. Kemudian saya juga suka yang namanya kesenangan orang-orang menonton suatu pertandingan ya teman-teman ya. Tetapi 24 jam kemarin ada salah satu kejadian yang luar biasa memalukan, di mana para orang-orang yang mempersiapkan ini, para timnas, para pemain, pelatih, event organizer, bahkan pemda sekitar itu harus menanggung malu karena U20 itu di cancel selamanya ya teman-teman ya. Jadi kemarin TikTok saya di ban selamanya, Indonesia di cancel selamanya U20 tahun 2023. Ini kenapa terjadi? Banyak thread di bidang event yang terjadi karena unsurnya adalah faktor alam. Kemudian ada juga faktor tidak terkendali seperti kejatuhan ekonomi, perang. Tapi ini unsurnya sangat konyol sekali ketika ada yang namanya racism, blasphemy, dan juga pencemaran nama baik suatu negara atau suatu agama ya teman-teman ya. Hai semua, ini Isara, dan kali ini aku akan membahas tentang kenapa U20 benar-benar gagal di mata aku sejak awal dipersiapkan ya teman-teman ya. Jadi apakah ini termasuk salah satu hal yang paling memalukan bangsa Indonesia? Ya mungkin iya, mungkin teman-teman ya. Tapi banyak hal yang bisa memalukan bangsa Indonesia ketika orang-orang Indonesia itu dipaksakan untuk suka padahal tidak kompeten. SDM-nya tidak kompeten, SDM-nya kurang bisa diandalkan ya teman-teman ya. Kamu misalnya ingin yang namanya lomba matematika, tapi kamu disuruh leha-leha, lihat orang matematika menang, oh gitu tuh caranya begini atau begini, nggak bisa teman-teman. Orang harus latihan, orang harus benar-benar yang namanya totalitas di bidang itu, bahkan lo harus mengorbankan kesenangan kamu ya teman-teman ya. Dan aku juga bisa merasakan bahwa kami bukan orang-orang yang suka sekali namanya perhitungan. Kita bukan orang-orang yang oh gimana kalau batal kayak gini ya, oh kayak gini, itu nggak dipikirkan teman-teman. Dan tiba-tiba das aja tolak Israel, which is itu sangat mengganggu sekali. Bahkan kalau misalnya ada yang namanya seperti itu sangat nggak sopan teman-teman ya. Saya bukan tipikal orang pembela kedua negara ini, Palestina atau Israel, tetapi bila salah satu orang atau kubu menolak Palestina datang ke Indonesia atau Israel datang ke Indonesia, itu sangat memalukan sekali teman-teman ya. Pentingnya nggak ikut-ikutan di suatu pertemuan acara itu penting sekali teman-teman ya. Kita sendiri bukan orang-orang yang paham bagaimana Israel dan Palestina itu berperang. Tapi gimana zaman modern kakak, peperangannya mungkin ekonomi, mungkin juga lebih ke arah sains dan juga lebih ke arah persaingan emosional ya teman-teman ya. Disitulah kita bisa yang namanya mengkompetisi orang-orang dengan sehat tanpa perang ya teman-teman ya. Nomor satu adalah ketika saya melihat orang-orang ini cukup tidak bagus secara persiapan U20. Gini ya, mungkin sebuah perayaan pergelaran Piala Dunia itu secara promosi itu harus aktif. Entah kenapa di awal aku tuh nggak merasakan promosi yang glorious seperti lagu yang dibuat sama ini ya, timnya Reza Arab dan juga Indonesian Idol Team. Itu nggak merasakan ada yang namanya marketing euforia dari sejak tahun lalu teman-teman U20 gitu. Saya merasakan euforia ketika beneran kak ada yang namanya World Cup di Indonesia, ternyata World Cup remaja U20. Dan Gelora Bung Tomo saat itu lagi Bu Risma itu mengerjakan kita ngecat bareng, tiba-tiba aja itu volunteerism ngecat bareng Gelora Bung Tomo yang dulunya adalah sebuah perkampungan kumuh diubah menjadi sebuah yang namanya stadion yang bagus. Itu sangat mengecewakan banget teman-teman dan kayak sia-sia gitu ya teman-teman ya. Jadi kamu harus bisa berpikir bahwa anggaran 500 miliar itu dibuat apa teman-teman ya. Mungkin gak segede FIFA, tetapi aku melihat bahwa orang-orang ini cenderung sangat memanfaatkan euforia orang. Euforia dimanfaatkan menjadi volunteer. Volunteer adalah bagaimana kita memangkas biaya, itu namanya volunteer ya teman-teman ya. Dulu di Surabaya saya dijadikan mata kuliah volunteer untuk membuat event sebagai salah satu penilaian teman-teman ya. Mungkin secara keuangan bagus, tetapi sesudah acara kami benar-benar rusak parah. Kami benar-benar gak punya hubungan baik dan juga kami gak punya yang namanya, maksudnya saya ya teman-teman ya, itu dengan orang-orang yang membuat event itu bukan orang yang benar-benar sangat
apa ya, sangat profesional di bidang event. Kita kayak bikin sendiri gimana caranya rame nih, gimana caranya kita tuh bisa trending di koran Jawa Pos atau di Instagram, atau dulu belum ada FYP, TikTok itu belum ada, gimana kita bisa apa tuh namanya masuk TV atau gimana, itu dipikirkan sampai kayak gitu loh teman-teman ya. Berarti kita itu membuat event adalah butuh pengakuan, butuh yang namanya kayak attention dari masyarakat. Oh siapa sih yang bikin ini? Oh itu loh ketuanya keren atau apa. Nah inilah di Indonesia itu sering disalahgunakan teman-teman ya. Kalau orang-orang itu nggak sepintar Pak Wisnu Utama atau nggak sepintar orang-orang yang punya pengalaman di luar negeri bekerja di sebuah studio animasi, studio televisi seperti itu ya teman-teman ya, itu gampang dimanfaatkan karena memang SDM berorganisasi secara volunteer di Indonesia itu cukup rendah teman-teman ya. Orang bisa acuh tak acuh, bisa melawan korupsi diam-diam, bahkan bisa memanfaatkan situasi loh teman-teman ya. Event juga sebenarnya adalah perekrutan terselubung. Kalau orang-orang itu membutuhkan apa, contohnya teman-teman loh itu loh ada yang bikin event ini, kita rekrut aja jadi salah satu partai atau kandidat seperti itu, jadi juru bicara, jadi apapun itu ya teman-teman ya. Nah ya itu kadang-kadang kita itu sendiri tuh punya ekspektasi yang kebesaran, kegedean ketika kita tuh membuat event, karena kita ngerasa bisa menarik orang, bisa melakukan ini itu, orang bisa yang namanya kayak ada kesenangan batin gitu loh melihat orang-orang ramai, kok ramai sih, kok senang-senang sih, ada apa. Itu kesenangan batin orang-orang event tuh seperti kita tuh kayak gitu loh teman-teman. Satu ya teman-teman ya, psikologi untuk yang namanya mengembangkan suatu hal yang bersifat mass itu harus dilatih. Bahkan kalian tahu sendiri event segede ATG itu yang itu loh teman-teman, yang bisa bikin suatu klub football yang gede-gede, Super Bowl dan lain-lain, itu butuh masa hiatus 1 tahun lebih, 1 tahun teman-teman ya masa hiatusnya ATG itu. Nah itu sudah yang namanya membranding diri kita memang orang-orang stable. Orang event tuh harus orang-orang stable, nggak boleh orang yang benar-benar emosionalnya meledak-ledak, nggak boleh ada yang namanya rasa emosionalnya itu ada ambisi besar, itu nggak boleh teman-teman. Ambisi ketika eksekusi sudah berapa persen itu baru yang namanya ambisi ya teman-teman ya. Belum apa-apa udah yang namanya pengen terkenal di dunia, pengen go internasional eventnya, pengen apa, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Dan tahu nggak sih, orang yang terlalu meledak-ledak, jangankan bikin event ya teman-teman ya, bikin proposal di depan orang-orang yang kalian pengen bisnis nih, kalian terlalu yang namanya mencak-mencak, terlalu yang namanya terhipnotis sama opini diri sendiri bahwa ini berhasil, itu akan mundur. Begitu juga kalau seorang investor, misalnya ada investor gede nih, oh ada event U20 di Jawa atau di Bali, di Palembang ya teman-teman ya, pengen nih investasi kayak gini nih atau apa gitu, mereka akan mundur kalau misalnya mereka itu terlalu percaya diri, terlalu over proud dengan event-event mereka, dengan blueprint mereka, itu orang akan mundur teman-teman ya. Dan inilah yang terburuk teman-teman ya, orang benar-benar melihat Indonesia itu tidak kompeten di bidang itu. Sudah dibuktikan teman-teman, sudah dibuktikan di lapangan kalau kita tidak kompeten di bidang MICE teman-teman ya. Tahu sendiri kemarin banyak banget hal-hal MICE Indonesia itu yang butuh orang asing, yang butuh orang-orang yang capable untuk menghandle semua ini gitu loh teman-teman ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita memang terlalu mengedepankan reputasi baik dengan segala cara. Itu nggak boleh teman-teman. Reputasi baik itu ketika diam-diam itu dilaksanakan, bukan oh kita ada acara begini untuk yang namanya ini, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi aku kira di Switzerland atau di Prancis atau di Australia itu sekolah MICE itu hanya sekolah yang buang-buang waktu. Ngapain sih sekolah kok bikin event aja, bikin acara-acara sepak bola. Yaitu tadi sekolahnya ternyata memang kita manajemen communication yang bagus. Sekolah MICE berarti kita juga harus bisa jadi juru bicara yang bagus. Mungkin kita bukan orang yang jago MC, jago yang namanya praktikum untuk bikin orang itu suka sama kita, enggak. Tapi kita bisa yang namanya bikin blueprint agar diterima ke orang. Itulah sekolah MICE teman-teman ya. Mendapatkan investasi cepat itu emang sekolah MICE, sekolah event. Mungkin kalau kita misalnya berpikir, ayo kita bikin kolam renang paling keren di daerah sini, ada cumi-cumi hidup, ada badut, ada apa gitu, mungkin akan terus berlangsung lama. Beda dengan event itu mereka tuh langsung plus dapat uangnya sangat banyak. Itulah event, itulah yang namanya cara investasi dengan cepat, itu adalah MICE teman-teman ya. Itu teman-teman, kalau kalian mikir lagi kenapa hotel itu berdiri, ya karena mereka itu mengedepankan MICE gitu loh teman-teman ya.
Jadi yang kita pelajari sekarang itu apa sih teman-teman? Menurut aku, orang-orang yang misalnya dari stasiun televisi lah, dari orang-orang yang berkecimpung di event apapun, dulu kreatif director atau apa itu sekolahkan MICE, orang-orang seperti itu. Sekolahkan mereka itu bisa yang namanya public speaking dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Mandarin, atau Prancis, Korea dan sebagainya teman-teman ya. Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa menekankan SDM kita tuh unggul di bidang pemasaran dan promosi ya teman-teman ya. Jadi kalian sudah tahu nggak sih, bikin event ala-ala kampung 17 Agustus sama bikin event sekelas World Cup atau G20 itu sudah tahu nggak sih bedanya di situ? Communication skill yang bagus, kesiapan yang matang, dan emosional yang stabil. Kalau emosional nggak stabil, oh ada orang ini apa tuh namanya kayak lupa bikin ini, marah-marah, jebret-jebret, padahal lapangan tuh kan emang membuat orang itu sangat emosional. Itu nggak boleh teman-teman ya. Aku merasakan banyak banget oknum guru atau siapa itu pengen ketua ofisnya tuh bikin sebuah event, kemudian dimarah-marahin, ayo gini, nggak bisa kayak gitu. Orang harus sekolah dulu kepribadian dan juga sekolah yang namanya mengontrol emosi ya teman-teman ya. And that's it. Bagi aku, semoga kalian tuh yang suka banget dunia event, dunia yang bisa membuat orang invest ke kamu dengan cepat, orang suka sama kamu dengan cepat, dengan acara-acara kamu di ini, mending kamu sekolah event. Yang suka yang namanya ini ya, mempromosikan sesuatu juga sekolahlah event, MICE. Mudah-mudahan kalian akan dapat kemudahan untuk sekolah seperti itu. Thank you so much everyone and bye-bye.